Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi. Siklus hidrologi. Siklus air secara umum melalui beberapa proses. Pertama, uap air tersebut berubah menjadi awan. Kemudian awan jatuh ke bumi sebagai hujan atau salju. Titik-titik air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah dan sisanya mengalir melalui sungai-sungai menuju laut. Air yang jatuh ke bumi menguap kembali ke udara, berubah menjadi awan dan seterusnya. Proses berulang atau siklus dari air, uap air, awan, hujan, pengaliran air kembali menjadi uap air dinamakan siklus hidrologi. Siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu siklus pendek. Siklus pendek adalah siklus hidrologi yang terjadi sebagai berikut. Penguapan air laut, konveksi, kondensasi, terbentuk awan di atas lautan, hujan yang terjadi di lautan. 2. Siklus sedang. Siklus sedang adalah siklus hidrologi yang terjadi sebagai berikut. Penguapan air laut, konveksi, kondensasi, terbawa angin, terjadi hujan di daratan, mengalir kembali ke laut. 3. Siklus panjang. Siklus panjang adalah siklus hidrologi yang terjadi sebagai berikut. Penguapan air laut, konveksi, turun hujan, terjadi aliran permukaan dan aliran bawah tanah. Kemudian aliran permukaan ataupun aliran bawah tanah tersebut mengalir kembali ke laut. Air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat atau tersimpan di dalam tanah. Air itu mengisi ruang antar butir tanah, pori-pori tanah, dan pada retakan-retakan batuan. Dengan demikian, asal-usul air tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu air hujan, air magmatik, dan air konetik. 1. Air hujan. 2. Air magnetik. 3. Air konetik. 2. Rawa. Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air karena kekurangan drainase atau diletakkan lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Beberapa proses terbentuknya rawa dibedakan atas beberapa jenis sebagai berikut. Air rawa pantai, air rawa pinggiran, rawa abadi. Danau. Danau adalah cekungan di daratan yang terisi air. Air danau berasal dari sungai, hujan, gletser, dan mata air. Jenis danau. Jenis danau menurut proses pembuatannya. Danau alami adalah danau yang terbentuk secara alami. Danau buatan adalah danau yang dibuat oleh manusia. Jenis danau menurut proses terjadinya. Danau tektonik adalah danau yang terbentuk karena tenaga tektonik. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk karena letusan gunung api. Danau vulkanotektonik adalah danau yang terbentuk karena proses vulkanik dan tektonik secara bersama-sama. Danau bendungan adalah danau yang terbentuk karena aliran air yang terbendung baik secara alami ataupun oleh manusia. Danau gletser adalah danau yang terbentuk karena es mencair. Danau kras adalah danau yang terbentuk karena pelapukan batuan kapur. Orang menembelang. 4. Sungai. Sungai adalah aliran air itu melewati lekukan atau alur menuju lautan.
Jenis sungai. Sungai dapat dibedakan berdasarkan asal atau kestabilan air. 1. Berdasarkan asal air. Berdasarkan asal airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. A. Sungai mata air. B. Sungai hujan. C. Sungai gletser. D. Sungai campuran. 2. Berdasarkan kestabilan air. Berdasarkan kestabilan airnya, sungai dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sungai periode dan perennial. Perairan laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan menempati permukaan bumi yang sangat luas. Jenis-jenis laut. Berdasarkan proses terjadinya laut dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Laut transgresi. 2. Laut ingresi. 3. Laut regresi. Berdasarkan letaknya, laut dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Laut tepi. Laut pertengahan. 3. Laut pedalaman. C. Berdasarkan zona kedalaman, laut dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Zona litoral. 2. Zona neretik. 3. Zona batial. 4. Zona abisal. Gerakan air laut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pasang surut, gelombang laut, dan arus laut. Biota laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Biota laut dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Plankton adalah biota yang melayang-layang, mengapung, atau berenang mengikuti arus laut. Nekton adalah biota laut yang berenang berupa hewan, antara lain ikan, ubur-ubur, gurita, cumi-cumi, dan lainnya. Bentos adalah biota laut yang hidup di dasar atau dalam substrat baik tumbuhan maupun hewan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.